Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa dengan NPM 211302305 dari kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa sih itu SKK dan TKK dalam gerakan pramuka. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus, yang mana keduanya itu saling terkait. SKK merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam anggaran dasar gerakan pramuka pada pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terdiri atas dua golongan, yaitu ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus. Nah, kecakapan umum tersebut meliputi berbagai bidang di semua pramuka pada waktunya harus mencapainya. Sedangkan kalau SKK ini syarat tanda kecakapan khusus yang meliputi hanya satu bidang saja. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. SKK itu berlaku bagi anggota pramuka siaga, anggota pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK ini bersifat opsional bagi peserta didik. Adapun tingkatan dan bentuk TKK, kecakapan khusus itu hanya berlaku pada anggota muda gerakan pramuka atau yang biasa disebut sebagai peserta didik. Nah, peserta didik ini juga meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kecakapan khusus itu tidak berlaku bagi anggota dewasa gerakan pramuka. Kenapa? Seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Adapun tingkatan atau bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga. SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khususnya atau TKK untuk pramuka siaga itu berbentuk segitiga sama kaki yang terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Sedangkan untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri dari 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut. Ada purwa, itu berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Ada madya, itu berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Ada utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Sedangkan untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK ini sama, terdiri atas 3 tingkatan dengan bentukan. Ada purwa, itu berbentuk lingkaran dengan bingkainya berwarna kuning. Ada madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Ada utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK, yaitu ada berbagai macam SKK dan TKK. Ada 5 golongan atau 5 bidang. Masing-masing bidang ini dibedakan dengan warna atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK tersebut adalah: yang pertama ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiral, pembentukan pribadi, dan watak adalah ada SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muazzin, dan SKK qori. Sedangkan yang kedua ada bidang patriotisme dan seni budaya. Pada TKK ini memiliki warna dasarnya merah. Contoh SKK TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah: yang pertama ada SKK pengatur ruangan atau khusus buat pramuka siaga. Kedua, SKK pengatur rumah. 3, SKK pengatur meja makan. Keempat, SKK pemimpin menyanyi. Kelima, SKK pelukis. Keenam, SKK juru gambar. Dan yang terakhir, SKK pengarang. Selanjutnya pada bidang kesehatan dan ketangkasan, itu memiliki dasar warna TKK-nya warna putih. Contohnya
Di bidang TKK di bidang kesehatan dan ketangkasan itu ada SKK gerak jalan, SKK pengamat, SKK berenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, dan SKK ski air. Selanjutnya ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah, pada TKK ini memiliki warna dasarnya hijau. Contoh SKK TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan adalah yang pertama SKK juru kebun, kedua SKK juru potret, ketiga SKK berkemah, keempat SKK peternak ayam, kelima SKK pengumpul perangko, yang keenam SKK juru semboyan, yang ketujuh SKK menjahit, kedelapan SKK pengendara sepeda, kesembilan SKK juru masak, kesepuluh SKK pecinta dirgantara, ke-11 SKK pengenal pesawat terbang, ke-12 SKK juru peta, yang ke-13 SKK navigasi laut, yang ke-14 SKK komunikasi, yang ke-15 SKK penenun, dan yang terakhir SKK perahu motor. Adapun pada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup itu memiliki warna dasar biru. Contoh SKK TKK pada bidang ini adalah ada SKK pemadam kebakaran, SKK lalu lintas, SKK pengaman kampung atau desa, SKK penunjuk jalan, SKK juru bahasa, SKK penerima tamu, SKK korespondensi, SKK PPPK, SKK pembantu ibu, itu khusus untuk pramuka siaga, dan yang terakhir ada SKK perawatan anak.